Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? La yu'minu, tidak beriman. Padahal yang mau dibawa mati ini iman. Harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semua tinggal, jabatan tinggal, kekuasaan tinggal. Yang dibawa mati iman. La yanfa'u malun wala banun, tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Apa makna hati yang salim? Hati yang dipenuhi iman. Orang yang mati tidak beriman. 3. Ulaika habitat a'maluhum, amalnya gugur macam pokok kayu kering dihembus angin, daun-daunnya habis. Begitulah amal orang tak beriman itu gugur. 2. Apa dia? Wa qadimna, kami datangkan semua amal dia. Dulu engkau ada membuatkan sekolah untuk anak yatim, nih dia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan amal-amal. Dulu kau ada menyekolahkan orang susah, nih amal. Faja'alnaha haba'an mansura, tapi kemudian amal itu kami jadikan haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna. Oleh sebab itu maka yang bisa menyelamatkan kita ini cuma satu, iman. Makanya jadid imanak, refresh, perbaharui iman. Malam ini kita berkumpul kemari refresh, menyegarkan lagi iman. Iman ini kalau tidak disegarkan dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Na'udzubillah. Maka kita jaga ini terus, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bawa iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Itulah doa kita tadi pada baca Yasin yang kedua tadi. La yu'minu, kamu tak beriman. Sampai kapan? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi. Bunyi hadisnya, kamu tidak beriman sampai jilbabmu panjang, kamu tak beriman sampai kau puasa sunat, kamu tak beriman sampai kau pergi ke Makkah, kamu tak beriman sampai kau bangun masjid. Betul, itu betul semua. Tapi hadis ini lain bunyinya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau ditempeleng pipimu perih pedas, begitu juga pipi orang kalau ditempeleng. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kalau benda barang itu ada pada saudaramu sama senangnya engkau seperti kalau dia ada pada dirimu. Begitu. Kamu belum beriman sebelum benda ini ada di tangan kawanmu, sama dengan senangnya engkau kalau dia berada di tanganmu. Saya suka benda ini ada di tangan saya, maka begitu juga senangnya saya kalau benda ini ada di tangan saudara saya. Karena ada sifat manusia, dia senangnya kalau dia punya, tapi senangnya bukan main kalau orang lain tak punya. Tengok aku kan, kau tak ada kan? Tak ada kan? Belum beriman. Syarat orang beriman, sama senangnya dia kalau benda itu ada sama dia, ada juga pada orang lain. Kalau sama rasanya, itulah baru sempurna iman. Sekarang kan orang tak begitu. Kalau ada orang punya sama macam punya dia, Bu, itu macam tas ibu ya? Iya punya saya asli, dia KW.
Ustaz nih setiap nyontoh kan ibu-ibu aja, bapak-bapak sekarang. Tak pula ada contoh bapak. Oleh sebab itu maka dalam masalah apa ini? Tentu yang pertama dalam masalah benda materi yang nampak. Pertama fil ma'kal, makanan. Kalau makanan itu terasa nikmat di lehermu, begitu juga dia nikmat di leher orang lain. Maka usahakanlah makan jangan sendirian. Kalau pergi ke rumah makan, dah agi duo. Apa surang? Mana tahu beko ada kawan awak tidur. Jangan makan sendiri. Usahakan itu makan 2. Berapa porsi pak? 2. Satu lagi mana? Ada kawan saya nanti. Kenapa bapak pesan 2? Supaya dia yang bayar nanti. Betul, tak betul. Kalau makanan itu enak, apa makanan yang kamu paling suka? Saya suka udang. Bagaimana udang itu enak di tenggorokan kita, begitu pula lah kita ingin makanan itu lewat di leher dia. Jangan di leher kita udang galah, di leher dia anak udang, cucu udang, cicit udang. Na'udzubillah. Kalau biasanya bulan biasa 3 juta, siapkan 6. Kalau biasanya 5, siapkan 10. Balik dari sini, Pak, kata Ustaz, siapkan 2 kali lipat. Untuk apa 2 kali lipat? Kita kan puasa. Setengah untuk kita, setengah untuk orang-orang yang ada di sekeliling rumah kita ini. Di situ ada anak yatim, di situ ada fakir miskin, di situ ada orang jompo, di situ ada adik-adik mahasiswa. Mereka jauh dari kampung halaman, mereka sedang kuliah. Apalagi ini sudah mendekat ujian akhir semester. Ini amat sangat baik. Begitulah. Makanya nanti kalau mau mengantar makanan buka puasa, ikan bakar, kolak, sambal, antarlah jam 6 sore supaya sama lewatnya di leher kita. Lewat di leher kita makanan itu 6.30, 6.30 juga di leher dia. Jangan di leher kita 6.30, di leher dia 11.30. Panggil anak sama pembantu, sini, kau antar ini kemana? Ke anak yatim, ke masjid. Pergi antar sana. Diantarlah jam 11 malam. Dimakan sama anak yatim tu masam mak, kata dia. Makan aja lah anak, habis. Jam 11 dia makan, jam 11.30 mencret, jam 1 mati. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Siapa itu? Orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama Allah. Jadi kau belum dianggap beriman sebelum makananmu sama macam makanan. Ini banyak ini orang-orang kaya. Ini yang cerita ke saya ini langsung pembantunya, tukang masaknya. Ustaz, saya ini kerja tukang masak di rumah Bu Aji. Ibu ni ke Makkah Pak Ustaz, sudah hajah. Suaminya pun sudah. Tapi pas giliran makan, mereka masak ayam, masak udang, masak sotong, masak cumi, masak ikan besar. Saya masaknya aja. Pas giliran makan dikasihnya lah sambal-sambal kemarin saya makan. Ini orang tak beriman. Dia bolak-balik ke Makkah itu hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Belum lagi tumbuh rasa. Maka iman ini bukan hanya sekedar memperturutkan, menampilkan diri, tapi bagaimana rasa kita kepada saudara-saudara kita. Memang Nabi SAW itu luar biasa. Hidupnya 14 abad yang lalu, tapi cerita cakap dia itu relevan sampai sekarang. Apa yang disampaikannya dulu, berapa banyak filosof-filosof dari Yunani, dari Roma yang dicakapkan dulu tak cocok lagi zaman sekarang, tak relevan. Tapi Nabi SAW, apa yang dicakapkan Nabi dulu masih ada zaman sekarang. Ada orang yang mengaku beriman tapi tak sama perlakuan dia dengan saudaranya. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsih. Kalau itu enak di lehermu, begitu juga enak di leher dia. Sama nikmatnya. Makanya ada zaman, ada masa kita enak dibayarin orang, menerima, tapi ada masanya kita merasakan nikmatnya memberi, keajaiban memberi.
Ternyata orang yang memberi itu nikmatnya luar biasa daripada menerima. Tapi ini dengan proses latihan. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasakan dari yang kecil-kecil, bagi dari yang kecil-kecil. Iza tabbaqta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuah. Supaya apa? Berawal dari kuah. Apalah kuah? Air, kasih garam, kasih bawang, tomat, cabai, kuah. Berawal dari. Tapi jangan pula gara-gara ini asik kuah ya. Ibu tu dulu sebelum mengaji sama Ustaz Somad selalu ngasih daging. Sudah ikut pengajian tu kuah. Oleh sebab itu, ini berawal dari kecil dulu. Nabi tak mengatakan bagikan hartamu yang paling termahal. Nah, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kau jaga dirimu dari api neraka jahanam. Ini neraka, ini engkau. Tak ada jarak antara engkau dengan neraka. Lalu apa pembedanya? Apa pemisahnya? Apa jaraknya? Walau bisyiqqi tamrah, sebelah korma. Ada korma, buah belah. Ada korma sebiji, belah. Sebelah untuk kawan, sebelah untuk kita. Sebelah korma itu menjadi dinding kita dari api neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama fil ma'kal, dalam hal makanan. Yang kedua wal mashrab, minuman. Apa minuman yang kau paling suka? Saya pergi ke Jawa Barat, dibawa ke atas puncak tempat kebun teh. Rupanya PTPN berapa itu yang kebun teh? Dikasihnya lah teh yang paling berkualitas. Tolong ambilkan teh yang paling mantap. Ini daun teh, pucuk teh, yang pucuknya yang berwarna putih. Itu rupanya teh. Ini Ustaz Somad, inilah teh yang diekspor ke Inggris. Minuman orang Inggris. Yalah, dituangnya lah di dalam. Saya buka lah, saya minum. Saya tengok tak ada warnanya. Kenapa tak berwarna? Ini namanya white tea. White putih, teh putih. Saya minumlah. Gimana Pak Ustaz? Anyap aja. Awak biasa 2 sendok. Tapi karena segan malu saya ngangguk-angguk. Mantap ini lah. Udah itu saya tanya lah teh yang biasa saya minum. Saya biasa minum teh yang kalau dimasukkan air panas dia berserak-serak tuh. Teh apa namanya? Pecah dia masuk, bukan teh celup, masukkan dalam serak-serak. Saya tanya, Pak, jadi ini yang teh yang paling mahal ya? Iya Pak Ustaz. Kalau teh yang dimasukkan kena air panas serak-serak, oh itu sampah-sampahnya Ustaz. Rupanya yang awak minum selama ini sampah. Batang-batang kasar itu. Begitulah Bapak PTPN teh itu ingin. Sebagaimana aku minum yang berkualitas Ustaz Somad, maka aku berikan juga yang paling mantap untuk engkau. Cuman tak semua orang bisa merasakan. Tak bisa. Dikasihnya saya beberapa saset, belum saya minum lagi sampai sekarang. Tetap juga teh sampah itu yang sedap. Ini Ustaz kopi eksportir dari negeri kami yang pokok sudah mantap. Ustaz minum ya? Iya. Cara minumnya Ustaz, jangan langsung. Jadi gimana? Rasakan diseruput katanya, seruput. Habis itu jangan langsung ditelan Ustaz. Terus dikulum agak beberapa detik. Habis itu baru ditelan. Gimana rasanya Pak Ustaz? Dia senyum. Tak dikasihnya gula. Lain rasanya. Gimana Pak Ustaz? Rasanya hilang kelatnya kan katanya. Agak-agak apa kan katanya. Iya Pak. Habis itu cepat-cepat minum teh manis. Sebagaimana aku menikmati ini, aku pun ingin engkau juga merasakan yang sama. Fil ma'kal, makanan. Wal mashrab, minuman. Wal malbas, pakaian. Ustaz, saya suka betul pakai koko ini, sejuk terasa. Coba Ustaz pakai ini. Saya senang betul pakai kain nih, coba Ustaz pakai kain. Apa yang kita pakai, itu kita kasih ke orang. Jangan lamalah panitia menunggu di pintu pengumpulan baju-baju yang akan diserahkan ke panti jompo dan panti yatim. Lama membuka lemari mencari kain mana yang paling kusut.
Mana yang warnanya paling hilang. Dia pun menengoknya tak mau. Antumidu fi, menengoknya pun kau tak mau. Jangankan memakainya, menengoknya pun tak mau. Nah, itulah yang diberikan. Yang layaknya untuk lap kompor, nah, itulah diberikannya. Mau minta masuk ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Gimana mau masuk surga? Orang-orang model begini masuk surga, tapi surga yang second-second. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal maskan, tempat tinggal. Berapa banyak orang menyediakan tempat tinggal. Sebagaimana tempat tinggal saya ini nyaman, begitu pula saya buatkan untuk anak yatim. Saya tidak mau membuatnya namanya panti, Pak Ustaz. Karena kalau sudah disebut panti, pasti mengerikan, mengenaskan. Tapi saya mau orang melihatnya, wah, megah, mewah. Maka saya buat apa namanya? Istana yatim. Oh, dia tak mau buat panti. Memang betul-betul macam istana. Kamar-kamar anak yatim itu pakai keramik, makanannya megah dan mewah. Orang pun ke sana melihatnya, oh, hebat, dibangunkan sekolah. Ada. Saya selama menyampaikan tausiah ini ke kota ini, ke kota ini, ternyata ada makhluk-makhluk yang model seperti ini. La yu'minu. Dia tidak merasa tak merasa beriman kalau sebelum bisa dia berbagi kepada orang lain. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari sekedar materi. Kalau kau kasih makanan busuk, kalau kau kasih pakaian lapuk, kalau kau kasih tempat tinggal, bisa jadi diambil orang, atau tumbang, atau terbakar, atau hilang. Tapi ada sesuatu yang ketika engkau rasakan, kau juga ingin merasakan yang sama, supaya temanmu juga merasakannya. Apa itu? Ketenangan dalam beragama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sebagaimana kami anak-anak muda ini tenang, kami pun juga ingin kau merasakan tenang, wahai sob, wahai friend, wahai bro, ya akhi. Kami yang sudah tenang ini ingin merasakan kau juga tenang. Maka mereka pun mengajak kawan-kawannya tadi. Itulah dia pemuda-pemuda yang sudah sampai pada tingkat mutmainnah. Kalau nampak kawan masih risau menjalani hidup karena belum tersentuh agama, sebagaimana saya dulu sesat, sebagaimana saya dulu belum hijrah, sebagaimana hati dulu saya kacau, gundah gulana, saya tahu yang kau rasakan saudaraku. Maka aku ingin sebagaimana tenangnya hatiku, begitu jugalah aku ingin ketenangan ini ada dalam hatimu. Maka diajaklah dia. Jadi mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Bukan orang itu dikatakan penghuni neraka jahanam. Tidak. Aku merasakan apa yang kau rasakan dulu, karena aku pun berada di dunia yang sama macam engkau. Maka muncullah komunitas-komunitas orang-orang yang pernah berada di dalam dunia hitam, hatinya rusak, matanya kotor, telinganya tersumbat, dan kemudian setelah itu dia bertobat, merasakan ketenangan dalam hatinya, dan dia ingin orang lain merasakan yang sama. Tapi ketika dia mengajak orang lain, sama macam membangunkan orang tidur. Orang tidur kalau kita bangunkan, responnya macam-macam. Ada yang marah, ada yang meludah, ada pula yang menyipak. Begitulah agaknya ketika kita ajak kawan-kawan ini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sekarang setelah pengajian ini, yang penting saya selamat, yang penting saya makan, yang penting saya minum, yang penting saya sudah punya tempat tinggal, yang penting pakaian saya sudah bagus, yang penting saya sudah ke Makkah, yang penting saya sudah hijrah. Adapun kamu bukan urusan saya. Bukan Islam. Bukan itu sifat orang Islam. Orang Islam itu apa kata Allah? Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah.